Yang berikut itu mengenai kebiasaan yang berdampak sosial. Gereja itu nggak pernah hanya untuk dirinya sendiri. Gereja itu juga untuk yang lain. Maka kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia masyarakat. Inilah kata lain dari gereja nggak pernah hanya untuk diri sendiri. Tetapi yang seperti ini itu kan nggak bisa tiba-tiba. Ini juga harus menjadi bahan pendidikan. Anak itu punya kebiasaan kok. Saya di Cibunut ini. Di Cibunut itu kan kalau misa itu kan jumlah anaknya nggak banyak. Lalu mereka biasa sebelum dan setelah misa itu kumpul. Dulu saya masih ingat, saya ingatkan. Anak-anak di gereja berapa lama? Mereka menyebut nggak lama, hanya sebentar. Hanya sebentar ya, hanya sebentar. Nah, karena ketika kita di gereja, kita bertemu dengan teman-teman dan itu gak lama, maka selama berada di gereja, kita tidak boleh membuka HP. Karena sebelumnya tuh saya lihat, saya datang, kan lebih awal datangnya, saya datang, lihat anak-anak kumpul, semua sibuk dengan HP-nya. Di Cibunut, sebelum misa. Setelah misa, sama. Masih sibuk dengan HP-nya. Saya bilang, tuh belajar dari kakek dan nenek. Gak ada satupun yang main HP. Karena matanya gak bisa lihat dan gak punya HP. Tapi saya bilang, sayang kita ketemu temannya yang seiman seminggu hanya sekali. Dan itu hanya sebentar. Kok ketika ketemu kita malah sibuk main HP. Kalian itu kepengen punya teman atau tidak? Kepengen. Nah, kalau kepengen, mulai minggu depan tidak ada lagi satu anak pun ketika kumpul lalu main HP. Semua tidak boleh main HP. Bolehnya adalah lari sana, lari sini, ngobrol, cerita. Tidak boleh pegang HP. Saya membangun. Yuk kita bangun. Punya kebiasaan sosial. Ketika kita bersama dengan orang lain, hargai orang lain dengan tidak sibuk dengan HP-nya. Nah, puji Tuhan itu dilakukan. Kalau di sini itu masih sulit, tulisan itu nggak mempan soalnya. Ada di sini tulisan dilarang merokok, merokoknya di belakang pengumuman. Di samping itu, saya juga senang. Ada sharing dari Cibunut. Kan saya tanya, senang nggak berbuat baik kepada temannya? Senang. Apa coba kebiasaan yang sering dilakukan? Kalau teman saya kehabisan uang jajannya atau uang jajannya ketinggalan, saya jajan dan lalu saya bagikan juga ke teman saya. Sharing seorang anak. Saya juga pernah ngasih buku. Saya juga pernah ngasih pensil. Ini dalam rangka mendidik. Baik kalau orang tua itu juga sering bertanya, hari ini sudah berbuat baik apa kepada temannya? Itu cara yang sederhana menghargai. Karena rata-rata itu pasti mereka di sekolah juga punya pengalaman berbuat baik kepada temannya. Nah, ketika ini ditanyakan, itu kan anak tanpa sadari, oh ini penting. Jadi di samping menanyakan hari ini ada PR atau tidak, juga menanyakan hari ini di sekolah berbuat baik apa kepada temannya. Ini cara yang paling mudah untuk menyuburkan, menghargai, membangun kebiasaan sosial, kebiasaan baik terhadap orang lain di dalam diri anak. Karena sekali lagi, gereja nggak pernah untuk dirinya sendiri saja. Kita ini juga harus menjadi yang berguna bagi yang lain. Dari saya cukup. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi.
bila masih mungkin kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan berkah perjalanan abadi. Saya mau tanya ke adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini, ya. Apa yang pernah dibagikan kepada teman? Mulai dari sini. Apa yang pernah dibagikan kepada teman? Pensil. Pensil. Ya. Pensil. Pensil. Ya. Pensil. Ini apa yang pernah dibagikan kepada teman? Buku. Hah? Buku. Buku apa? Buku tulis. Buku tulis. Ya. Kalau ini apa yang pernah dibagikan? Jajanan. Jajanan. Oh, bagus. Saya mau tanya mengenai pengalaman berbagi. Pernah berbagi? Nah. Berbagi apa kepada siapa? Kanan. Kepada Adik. adik. Ini berbagi apa kepada siapa? Buku pada teman. Berbagi buku kepada teman. Ini Pulpen. pulpen kepada Teman. Rasanya kalau bisa berbagi itu senang atau tidak senang? Senang. Bila masih mungkin kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan